Halo. Halo, kita dari kelompok 7. Di sini ada anggota kelompok kita. Perkenalkan, nama saya Dias, tim 227571. Nama saya Alvito, NIM 227560. Nama saya Alika, NIM 227538. Nama saya Berinda, NIM 227546. Kali ini Kali ini kita berada di Benteng Benteng Vanderburg. Vanderburg. Oke guys, kita langsung aja mengeksplor Museum Benteng Vanderburg ini. Kalau kalian mau lihat sekitaran lingkungannya, ayo ikutin.
Baik, kali ini di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang Benteng Fredericburg. Benteng Fredericburg ini terletak di pusat kota Yogyakarta, tepat di seberang Gedung Agung dan Malioboro. Benteng ini dibangun pada tahun 1760 atas permintaan Belanda atau VOC kepada Sri Sultan Hamengkubuwono. Tujuan awalnya adalah untuk mengawasi kegiatan Kesultanan Yogyakarta. Pada awalnya disebut Benteng Rustenburg atau Benteng Istirahat. Kemudian pada tahun 1787 berganti nama menjadi Fredericburg, yang berarti Benteng Perdamaian. Benteng ini digunakan sebagai markas militer Belanda, kemudian Jepang pada masa pendudukan, dan pasca kemerdekaan Indonesia sebagai tempat tahanan serta pangkalan militer. Setelah masa militer selesai, pada 1980-an, benteng ini dialihfungsikan menjadi museum sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, meaning nama Vanderburg dalam bahasa Belanda berarti benteng perdamaian. Meskipun secara ironis, benteng ini dibangun justru untuk mengendalikan dan mengintimidasi Kesultanan Yogyakarta. Makna ini mencerminkan satu kontradiksi antara kolonialisme dan retorika perdamaian. 2. Benteng ini menjadi simbol pengawasan dan kekuasaan kolonial atas rakyat lokal. 3. Saat ini Benteng Vanderburg berubah menjadi ruang edukasi dan kontemplasi sejarah yang mengingatkan masyarakat akan perjuangan kemerdekaan dan pentingnya kedaulatan. Selanjutnya ada nilai-nilai budaya. A. Nilai sejarah, menjadi saksi sejarah peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang kemudian ke Indonesia. Representasi dari dinamika hubungan politik dan kekuasaan di Jawa pada abad ke-18 sampai abad ke-20. B. Nilai edukasi, kini difungsikan sebagai museum sejarah perjuangan nasional, memuat diorama perjuangan bangsa dari era penjajahan hingga kemerdekaan. C. Nilai patriotisme, memupuk rasa cinta tanah air dan penghargaan terhadap jasa pahlawan. D. Nilai arsitektur kolonial, gaya arsitektur benteng bergaya Eropa abad ke-18 menunjukkan akulturasi arsitektur antara Belanda dan lokal. Filosofi yang dapat dipetik dari keberadaan Benteng Vanderburg. 1. Pengawasan dengan perdamaian. Nama Vanderburg menunjukkan klaim damai, padahal tujuannya adalah kontrol. Ini mengajarkan kita untuk kritis terhadap propaganda kekuasaan. 2. Transformasi makna ruang. Dari alat penindasan kolonial menjadi ruang pembelajaran, mencerminkan resiliensi dan transformasi identitas bangsa. 3. Pengingat sejarah. Keberadaannya mengajarkan kita agar tidak melupakan sejarah dan tetap waspada terhadap bentuk penjajahan baru. Kemudian konteks dalam realitas sekarang. Yang pertama, Benteng Vanderburg sebagai museum dan destinasi wisata edukatif. Dikelola sebagai museum Benteng Vanderburg yang menampilkan diorama sejarah perjuangan Indonesia dan juga sering digunakan untuk pameran seni, diskusi kebudayaan, dan juga pertunjukan sastra. Selanjutnya ada sebagai tempat dialog budaya dan sejarah, yang artinya menjadi titik temu lintas generasi untuk mengenal identitas nasional, juga banyak dikunjungi oleh pelajar, wisatawan lokal, maupun mancanegara. Selanjutnya sebagai simbol perubahan makna tempat, dari simbol kolonial menjadi simbol nasionalisme dan pendidikan, menunjukkan bahwa tempat ini bisa berubah makna tergantung pengelolaan dan narasi yang dibangun kepada masyarakat. Selanjutnya konteks semiotika. 1. Semiotika, ilmu tentang tanda dan simbol. A. Benteng sebagai simbol kolonialisme, tanda arsitektur Eropa, gerbang besar, meriam, dan dinding tebal. Makna, melambangkan kekuasaan, dominasi, dan kontrol Belanda atas rakyat Yogyakarta. Selanjutnya, konotasi. Ketika dilihat oleh masyarakat lokal, struktur ini menjadi simbol penindasan dan pengawasan terhadap kesultanan. B. Nama Vanderburg. 1. Tanda linguistik yang menyimpan ironi, benteng perdamaian, tapi digunakan untuk menjaga dominasi kekuasaan kolonial. Makna ganda, simbol perdamaian secara
taktual namun secara kontekstual melambangkan konflik dan ketegangan. C. Diorama dan artefak menjadi tanda visual sejarah perjuangan bangsa. Implementasi semiotik mengajak pengunjung membaca kejadian peristiwa sejarah melalui simbol, gambar, teks, dan artefak. Konteks hermeneutika yang ada di Benteng Vandenberg. A. Penafsiran sejarah. Vandenberg bukan hanya bangunan tetapi teks sejarah hidup. Melalui pendekatan hermeneutika, pengunjung diajak menafsirkan perjuangan, penderitaan, dan semangat nasionalisme yang terjadi di masa lalu. B. Perubahan makna dari masa ke masa. Dahulu simbol penjajahan dan ketakutan, sekarang simbol edukasi, pembelajaran, dan refleksi sejarah. Hermeneutika membantu kita membaca ulang dan menafsirkan makna lama dalam konteks zaman modern. C. Interaksi pengunjung. Setiap pengunjung membawa latar belakang berbeda dan menafsirkan isi museum dengan sudut pandangnya sendiri. Ini mencerminkan teori hermeneutika modern bahwa makna hidup bukan hanya berhasil dari teks atau artefak tetapi juga dari pemahaman subjek atau pengunjung. Kesimpulan, Benteng Vandenberg dibangun tahun 1760 atas permintaan Belanda kepada Sultan Hamengkubuwono I. Tujuannya untuk mengawasi Kesultanan Yogyakarta. Awalnya bernama Benteng Rustenburg, lalu berganti menjadi Vandenberg yang berarti Benteng Perdamaian pada tahun 1787. Meskipun sebenarnya digunakan untuk menekan kekuasaan lokal. Benteng ini pernah dipakai oleh Belanda, Jepang, dan Indonesia sebagai markas militer sejak tahun 1980. Fungsinya berubah menjadi museum sejarah perjuangan bangsa. Sekarang benteng ini menjadi tempat edukasi dan refleksi sejarah, dari tempat penjajahan menjadi simbol nasionalisme dan pembelajaran. Sekian video dokumentasi dari kami. Terima kasih.